Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu mengerjakan maket panggung pertunjukan drama tari. Dan kisah yang kami ambil di sini adalah kisah Ande Ande Lumut. Maket panggung di sini memiliki arti sebuah konstruksi atau miniatur panggung yang akan digunakan untuk menggelar sebuah pertunjukan drama tari. Miniatur ini digunakan atau memiliki fungsi sebagai gambaran bagaimana panggung tersebut akan dirancang ketika nanti akan menggelar sebuah pertunjukan yang nyata atau yang asli. Yang akan kami jelaskan pertama kali adalah jenis panggung yang digunakan. Dalam maket ini menggunakan jenis panggung proscenium, bisa juga disebut sebagai panggung bingkai karena penonton menyaksikan aksi aktor dalam lakon melalui sebuah bingkai atau lengkung proscenium. Bingkai yang dipasangi layar atau gorden berwarna merah inilah yang memisahkan wilayah pertunjukan pemain dengan penonton yang menyaksikan pertunjukan dari satu arah. Dengan pemisahan ini, maka pergantian tata panggung dapat dilakukan saat lampu blackout tanpa sepengetahuan penonton. Dalam maket ini, pada bagian tirai atau sayap, kami membuat menjadi 6 bagian, 3 bagian di sisi kanan dan 3 lainnya di sisi kiri. Kegunaannya adalah sayap bagian sisi kanan dan kiri panggung, yaitu untuk jalan keluar masuknya pemain, perlengkapan dekorasi, sirkulasi, serta untuk mengoperasikan beberapa peralatan drama tari yang akan digunakan. Dalam maket yang kami buat ini terdapat beberapa adegan menggunakan 3 dekorasi yang berbeda, yaitu dekorasi pertama yang menggambarkan Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri, dengan beberapa adegan yaitu saat di Kerajaan Jenggala, Raja Erlangga berpesan kepada Panji Asmorobangun, dan di Kerajaan Kediri penolakan rencana pernikahan Panji Asmorobangun dengan Dewi Sekartaji. Miniatur gapura kami merepresentasikan sebuah gerbang kerajaan yang digunakan untuk peperangan dalam cerita Ande Ande Lumut tersebut. Warna-warna yang kami tonjolkan dalam maket ini adalah warna hitam sebagai warna yang bersih, warna merah sebagai tirai, dan warna kuning tela sebagai gapura. Dekorasi yang kedua ini menggambarkan sebuah hutan, di mana hutan ini digunakan oleh Panji Asmorobangun untuk mencari Dewi Sekartaji yang kemudian bertemu dengan rumah Mbok Rondo. Dan di sisi lain, set dekorasi hutan ini juga dapat digunakan sebagai tempat di mana kelenteng merah, hijau, dan biru serta ibunya menyeberangi sungai yang kemudian bertemu dengan Yuyu Kangkang. Namun pada dekorasi di sini tidak dimunculkan warna biru sebagai penggambaran sungai karena nanti sungai tersebut akan digambarkan langsung oleh para penari dengan menggunakan beberapa kain-kain yang menggambarkan sebagai sungai. Sungai tersebut nantinya akan bisa berada di antara 2 kelompok pohon yang saling terpisah. Kemudian set selanjutnya adalah set di mana Mbok Rondo dan Ande Ande Lumut berada. Di sini ditampilkan beberapa pohon yang menggambarkan bahwa rumah Mbok Rondo berada di tengah hutan di mana mereka berada. Dan rumah ini adalah rumah di mana kelenting kuning, kelenting hijau, kelenting biru, kelenting merah, dan ibunya menemui Ande Ande Lumut dan Mbok Rondo atau ibu dari Ande Ande Lumut tersebut. Yang kemudian di sini pula diterimalah kelenting kuning sebagai pasangan atau pendamping hidup dari Ande Ande Lumut tersebut. Dan pada saat ini pula dapat diketahui bahwa Ande Ande Lumut dan kelenting kuning berubah wujud menjadi wujud aslinya, yaitu Panji Asmorobangun dan Dewi Sekartaji. Pada set ini ditampilkan pula rumah Mbok Rondo yang sesederhana mungkin karena memang dari set tersebut menggambarkan rumah yang ada di pedalaman hutan sana. Jadi kami membentuk untuk rumah Mbok Rondo yang sederhana mungkin dengan atap yang apa adanya dan bentuk rumah yang sederhana mungkin. Pada set ini dapat diketahui dengan jelas pemisah-pemisah batas antara panggung yang digunakan untuk beraksi atau untuk menggelar sebuah pementasan dan mana sisi-sisi yang digunakan sebagai backstage atau belakang panggung. Di
Di sini tirai-tirai berfungsi sebagai pembatas antara backstage dengan panggung yang digunakan untuk menggelar sebuah drama tari tersebut. Demikian apa yang dapat kami presentasikan. Apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan, kami mohon untuk dimaafkan, karena ini adalah salah satu wujud kami dalam proses pembelajaran. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.